episode ke-29. Namun, amarah telah menguasai pikiran Septian. Dalam sekejap, batu di tangannya terangkat tinggi. Napasnya tersengal-sengal, suaranya serak di antara teriakan dan isak tangis yang tertahan. Jika aku tidak bisa memilikinya, tak seorang pun bisa, teriaknya dengan nada gila yang membuat udara seolah berhenti. Alif segera bergerak. Tubuhnya secara spontan berputar, menarik Riana ke belakangnya, sambil melindunginya dengan kedua tangan. Batu itu terbang, menghantam tanah hanya beberapa inci dari kaki mereka, menyebarkan debu kering ke udara. Suasana langsung membeku, hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar bersamaan. Dengan angin sore yang semakin dingin, Riana menatap Septian dengan mata lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Tian, kau..." "Hampir." Suaranya tercekat, tenggorokannya terasa kering. Alif menatap tajam, tatapannya menjadi dingin. "Apakah kau menyadari apa yang baru saja kau lakukan?" katanya lembut, namun dengan penekanan. Ia segera memeriksa seluruh tubuh Riana. "Riana, kau baik-baik saja?" tanyanya khawatir, seolah jika sesuatu terjadi pada Riana, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Sementara itu, Septian terdiam. Batu di tangannya jatuh, menggelinding pelan di tanah. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Ia menatap kedua orang di depannya. Riana yang kini berdiri di belakang Alif, terlindungi oleh tubuhnya yang gemetar, dan Alif yang berdiri tegak, menjadi perisai di antara mereka. "Riana, aku benar-benar tidak bermaksud. Maaf, tadi aku diliputi amarah," kata Septian dengan suara gemetar. Namun Riana tidak lagi menatapnya dengan iba. Air mata yang hampir jatuh kini berhenti, digantikan oleh tatapan tajam penuh tekad. Ia melangkah maju perlahan, berdiri di samping Alif, lalu menatap lurus ke arah Septian tanpa gentar. "Tidak, Tian," katanya lembut namun tegas. "Kau tidak berhak meminta maaf setelah hampir melukai aku dan Alif." Suara Riana terdengar mantap, menusuk seperti pisau dingin. "Selama ini aku berusaha memaafkanmu. Berkali-kali aku menutup mata terhadap semua kesalahanmu, karena kupikir kau bisa berubah. Tapi hari ini, kau membuktikan dirimu yang sebenarnya." Septian menggelengkan kepalanya dengan cepat, wajahnya penuh kepanikan. "Riana, Aku kehilangan kendali. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan barusan. Aku masih mencintaimu. Aku hanya Ciyang." Riana menyela dengan kasar, membuat pria itu terdiam. Kali ini suaranya tidak bergetar sedikit pun. "Cinta, jika itu cinta, mengapa kau tega hampir menyakitiku? Mengapa kau terus menakutiku?" "Itu bukan cinta, Tian. Itu obsesi." Situasi tampak semakin tegang. Alif menatap Riana dalam diam, mengagumi keberanian yang mulai tumbuh dari luka yang dulunya begitu dalam. Riana melanjutkan dengan nada tegas, matanya tertuju pada wajah Septian yang kini tampak rapuh. "Kau harus berhenti mencariku, berhenti masuk ke dalam hidupku. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang masa lalu yang penuh ketakutan lagi. Aku menginginkan kedamaian, dan aku ingin kau keluar dari hidupku sepenuhnya." Septian menggelengkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Namun, Riana tidak memberinya kesempatan untuk menyela. "Karena aku akan memulai hidup baruku dengannya," lanjut Riana. Septian menatapnya dengan tatapan kosong, seolah kehilangan arah. "Riana, jangan berkata begitu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon jangan bersamanya. Kembalilah padaku." Riana menghela napas dalam-dalam, menahan getaran di dadanya. Karena sikap Septian sulit untuk menerima kenyataan, dia segera memadamkan harapan terakhir pria itu. "Kau akan terbiasa. Karena mulai hari ini, aku tidak akan lagi menjadi alasanmu untuk bertahan hidup atau marah. Aku sudah selesai denganmu, Tian." Ia berbalik, menggenggam tangan Alif dengan erat. Tatapannya singkat namun dalam. Bukan lagi tatapan seorang wanita yang ketakutan, tetapi seseorang yang akhirnya berani membuat pilihannya sendiri sebelum pergi.
Sebelum pergi, ia menatap Septian sekali lagi dan berkata dengan lembut, namun tajam, "Pergilah, sebelum aku benar-benar kehilangan rasa iba padamu. Karena jika kau tetap di sini, aku tidak akan ragu untuk melaporkanmu kepada pihak berwenang." Riana kemudian menarik napas dalam-dalam, menatap punggung Septian yang kini terkulai di tanah. Ia menggenggam tangan Alif lebih erat, lalu pergi. Wajah Septian memucat. Ia ingin berbicara, tetapi bibirnya hanya gemetar tanpa suara. Tatapannya jatuh ke tanah, menatap batu yang hampir menjadi alat kejahatannya sendiri. Sementara Septian menyesali tindakannya barusan. Langkah-langkah kecil terdengar mendekat. Septian berpikir Riana telah berubah pikiran dan ingin bersamanya. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya, ia malah bertemu Liliana, berdiri dengan tangan terlipat di dada, sambil menatapnya penuh iba. "Liliana," katanya pelan. Suaranya serak. "Apa yang kau lakukan di sini?" Liliana tersenyum tipis, bukan senyum hangat, lebih seperti belati yang diselipkan di balik bibir merahnya. "Ada pertunjukan yang menarik, jadi aku harus datang," katanya dingin. "Dan lihat, siapa aktor dalam pertunjukan ini?" Pria arogan yang dulu merasa dunia berputar di bawah kakinya, sekarang berdiri di tanah, hampir kehilangan akal sehatnya. "Kau menyindirku, Deception." Suaranya rendah, tetapi penuh amarah yang berusaha ia kendalikan. "Tidak, aku hanya mengatakan apa yang kulihat," jawab Liliana dengan senyum mengejek. Septian mengepalkan tinjunya, menahan diri agar tidak terpancing. Tetapi Liliana terus melangkah lebih dekat. Sepatu hak tingginya memecah keheningan sore yang mencekam. "Kau selalu bilang aku cemburu pada Riana," lanjutnya dengan nada menusuk. "Dan kau benar. Dulu aku cemburu karena kau memilihnya. Tapi sekarang..." Ia berhenti di depan Septian, menatapnya dari atas ke bawah dengan senyum miring. "Sekarang aku merasa kasihan, karena ternyata wanita yang kau pilih justru membuatmu seorang pecundang." "Diam, Liliana." Suara Septian bergetar. Matanya memerah saat ia menahan emosinya. "Aku jadi seperti ini semua karena kau." Liliana menyipitkan matanya. "Karena aku?" "Tidak, Tian, ini semua karena egomu, ketidaktegasanmu. Jika kau tidak menginginkanku saat kau bersama Riana, jika kau tidak menginginkan Riana saat kau bersamaku, dan kau fokus pada masa depan, semuanya tidak akan hancur seperti ini." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Septian. Napasnya tersengal-sengal, tinjunya yang terkepal gemetar. Tetapi di balik amarahnya, sesuatu runtuh. Pengakuan diam-diam bahwa Liliana benar. Ia menundukkan kepala, bahunya terkulai. "Pergilah, Lili," katanya akhirnya, lembut namun tegas. "Aku tidak butuh kata-katamu. Aku sudah cukup hancur." Liliana terdiam sejenak, menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela napas dan berkata pelan, "Kau baru menyadari bagaimana rasanya kehilangan ketika orang itu benar-benar pergi, kan, Tian?" "Diam. Aku membawamu ke sini bukan untuk memperbaiki semua kekuranganku, tetapi untuk membantuku mendapatkan Riana." Septian mendekat ke Liliana. Tatapannya tajam, seolah-olah apa yang baru saja dikatakan Liliana dan kesadarannya akan kesalahannya telah lenyap begitu saja. "Jika kau tidak bisa membantuku, aku akan memastikan kau tidak akan bisa melihat Lira lagi." "Sialan!" Liliana mendesis pelan. Jari-jarinya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Lira masih di tangan Tian. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkannya kembali?" Napasnya semakin cepat, matanya bergetar saat ia menahan amarah yang telah lama membara. "Tidak, aku tidak akan membantu Tian mendapatkan Riana kembali," gumamnya. Suaranya bergetar antara kebencian dan patah hati. "Jika aku tidak bisa bahagia, Riana juga seharusnya tidak bahagia." Ia menatap langit yang semakin gelap, matanya tajam, tetapi basah oleh air mata yang tak kunjung jatuh. "Atas dasar apa? Kita saudara, tapi mengapa hidupnya
selalu lebih baik daripada hidupku. Dia selalu dicintai, disayangi, dipuji. Sementara mengapa aku harus memiliki nasib seperti ini? Baiklah, Riana. Kali ini aku benar-benar akan menghancurkan hidupmu, katanya. Mengepalkan tinjunya. Langkahnya mantap menuju pos kesehatan. Riana dan Alif baru saja tiba di rumah dekat pos kesehatan, tempat mereka beristirahat sebelum kembali menghadapi pasien. Alif mendudukkan Riana di bangku kayu tua. Wanita itu tampak masih terguncang oleh kejadian tersebut. Tenang dulu, aku akan mengambilkan air, kata Alif, yang langsung dijawab Riana dengan anggukan kecil. Beberapa menit kemudian, Alif kembali dengan segelas air. Minum ini dulu, katanya lembut. Riana menerima gelas itu dengan kedua tangannya. Jari-jarinya yang dingin sejenak menyentuh jari-jari Alif yang hangat. Sentuhan kecil itu membuat dadanya bergetar. Tanpa alasan yang jelas, ia menyesapnya perlahan, mencoba menenangkan napasnya yang masih tidak teratur. Terima kasih, Aa, katanya pelan, menatap lantai kayu yang mulai retak di beberapa tempat. Maaf, hari ini masa laluku melibatkanmu. Alif tersenyum tipis, menatap Riana dengan lembut. Hei, jangan berkata begitu, katanya lembut. Aku tidak keberatan, aku justru senang bisa ada di sana saat kau membutuhkan seseorang. Riana menundukkan kepala, menatap jari-jarinya yang masih mencengkeram gelas dengan erat. Tapi semua ini bukan tanggung jawabmu. Aa, aku khawatir kau akan terseret ke dalam masalah yang bahkan aku sendiri tidak bisa selesaikan. Alif menarik napas perlahan, lalu duduk di sisi bangku yang sama. Jika aku ingin terseret, itu berarti itu pilihanku sendiri. Riana, aku tahu kau sedang berjuang, tapi berjuang sendirian itu melelahkan. Terkadang kau juga membutuhkan seseorang yang ada di sisimu. Kata-katanya membuat dada Riana terasa hangat dan sakit sekaligus. Ia berbalik perlahan, menatap wajah Alif yang diterangi cahaya redup lampu gantung. Ada ketulusan di matanya yang terasa begitu menenangkan. Riana menggigit bibir bawahnya. Suaranya bergetar. Aku takut mengecewakan orang lagi. Aku takut jika aku membuka hatiku, semuanya akan hancur seperti sebelumnya. Alif menatapnya dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kau masih takut hancur, itu berarti kau masih memiliki sesuatu yang ingin kau lindungi. Dan aku berjanji, aku tidak akan menjadi alasan kau terluka lagi. Hiana Tehjio. Tatapannya bertemu dengan mata Alif yang seolah berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Udara di antara mereka terasa hangat dan tegang. Pada saat yang bersamaan, suara jangkrik di luar terdengar samar, menambah kesunyian di ruangan kecil itu. Alif akhirnya berdiri, mencoba meredakan ketegangan yang mulai muncul. Kau istirahat dulu. Besok pasti akan ada lebih banyak pasien, dan jangan memasang wajah seperti ini. Mereka akan lari nanti. Melihat Riana akhirnya mengerutkan sudut bibirnya, Alif berjalan menuju dapur kecil untuk meletakkan gelas. Tetapi langkahnya terhenti ketika Riana memanggilnya dengan lembut. Alif menoleh, menatapnya lagi. Riana mengangkat tangan kirinya, menunjukkan jari manisnya kepada Alif. Kau serius, Alif menggosok tengkuknya sedikit gugup. Ia merasa malu karena begitu impulsif melamar Riana dengan cincin rumput. Dalam hatinya, ia selalu membayangkan bisa melamar Riana di tempat romantis dengan cincin berlian yang indah. Ia menatap jari manis Riana yang masih terangkat. Cincin rumput itu tampak rapuh di bawah cahaya lampu, dan jantungnya berdebar kencang karena takut Riana akan melepasnya dan mengatakan itu hanya lelucon. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Riana menatap cincin itu lama sekali, lalu mengalihkan pandangannya ke Alif. Di matanya terlihat air mata, bukan karena keraguan, tetapi karena keyakinan yang perlahan tumbuh dari luka yang telah lama ia pendam.
Alif, katanya lembut namun tegas. Aku lelah bersembunyi di balik rasa takut. Aku lelah berpura-pura kuat sendirian. Jadi, jika kau serius, aku juga ingin berjuang bersamamu. Alif terkejut. Kata-kata itu begitu lembut, tetapi menghantam dadanya dengan keras. Riana, apakah kau serius? Tanyanya dengan suara hampir gemetar. Riana tersenyum tipis, menatapnya lurus. Aku terima. Aku menerima cincin ini. Dan aku menerima dirimu. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Suara jangkrik di luar menghilang. Hanya ada desiran napas yang saling berjalin di antara mereka. Alif hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah kau yakin? Bisiknya ragu-ragu. Kau benar-benar ingin menikah denganku? Riana mengangguk tegas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi untuk pertama kalinya, aku ingin percaya lagi. Aku ingin percaya pada seseorang yang tidak menyerah untuk tetap berada di sisiku. Alif menundukkan kepalanya, menahan emosi yang hampir meledak. Ia menggenggam tangan Riana. Jari-jarinya yang kasar menangkup jari-jari Riana dengan lembut. Terima kasih, katanya pelan. Kau tak akan menyesal. Aku janji. Riana tertawa kecil. Tawa itu terdengar seperti cahaya yang menembus malam panjang mereka. Aku tidak meminta janji besar, hanya saja jangan pergi. Tidak akan, jawab Alif tegas. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Mereka saling memandang, dan untuk pertama kalinya tidak ada lagi keraguan di mata Riana. Hanya kehangatan, ketenangan, dan secercah harapan baru yang tumbuh di antara mereka. Riana, bolehkah aku memelukmu? Tanya Alif dengan nada canggung. Riana menatap Alif. Matanya sedikit bergetar mendengar pertanyaan itu. Ia tidak langsung menjawab, hanya menundukkan kepala sambil meremas ujung bajunya sendiri. Udara di antara mereka terasa semakin sunyi, seolah dunia menahan napas menunggu keputusan kecil yang dapat mengubah segalanya. Alif hampir menarik kembali kata-kata Nia ketika Riana akhirnya mengangguk sedikit. Kau boleh, suaranya hampir seperti bisikan, tetapi cukup untuk membuat dada Alif bergetar. Perlahan, Alif melangkah lebih dekat. Ia takut bergerak terlalu cepat, takut membuat Riana menjauh. Tetapi, ketika jarak antara mereka hanya selebar telapak tangan, Riana malah menutup matanya dan membiarkan tubuhnya sedikit condong ke arahnya. Alif mengangkat tangannya, lalu memeluk Riana dengan hati-hati. Tidak erat, tidak terburu-buru, tetapi cukup untuk membuat wanita itu merasa aman dalam pelukannya. Sementara itu, Riana tidak ingin lari dari kenyamanan itu. Ia menyandarkan dahinya di dada Alif, mendengarkan detak jantung yang berdetak cepat, tetapi menenangkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.